Katanya ada 7 bilangan bulat yang terurut, mulai dari yang terkecil. Terus, berarti kan jumlah bilangannya tuh ada 7. One-nya ada 2. Berarti ini ya, R-nya tuh 2. Rata-ratanya adalah 3. Berarti rata-ratanya adalah 3. Modusnya adalah 3. Modusnya 3. Yang ditanyakan bagaimana hubungan P dan Q. Hubungan PQ ini gimana? Kalau P itu adalah bilangan ketiga dan Q itu bilangan kedua. Yuk silakan coba dikerjakan dulu. 2 menit. Kalau udah ketemu jawabannya, langsung aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada yang udah ketemu? Ya ada siapa aja sih? Coba kakak cek. Kayak ada Dwika. Dwika gimana Dwika? Apa lagi? Safira C. P sama dengan T. Safira katanya C. Yang lain? Ada punya jawaban yang lain? Katanya jumlah bilangannya 7. Rata-ratanya 3. Berarti itu ada 3 bilangan nih. Ada 7 bilangan yang kalau dirata-ratakan hasilnya 3. Ada 7 bilangan, bentar, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau ini dibagi 7, itu hasilnya 3. Berarti jumlahnya bilangan ini adalah berapa? 21 ya? Oke. Ada 21. Langsung deh. Ini 21. Nah, ada lagi jawaban yang lain? Vera katanya C. Safira mau bantu jawab nggak, Dek? Mau langsung on mic boleh banget. Nah, sini ada kata-kata ini juga nih, yang diketahui. Modusnya 3. Modus itu apa sih? Pasti pada tahu nih, modus itu apa. Ya enggak? Oke, Safira, nggak apa-apa, thank you. Nah, ayo. Modus itu apa sih, Kak? Modus itu adalah, Ryan kayaknya tahu deh. Ya nggak, Ryan? Ayo. Modus itu adalah angka. Nah, tuh, bantuin katanya.
Bener. Oh, Ryan tahu. Modus apaan? Oke. Nah, oke ya. Jadi modus itu kayak bilangan terbanyak. Boleh. Angka yang sering muncul juga boleh. Oke. Thank you ya, Dava ya. Oke. Katanya Syafi, nilai yang paling sering muncul. Benar ya? Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Modusnya tiga nih. Oke, ada tiga. Berarti bilangan tiga ini lebih banyak dibanding bilangan yang lain. Nah, katanya bilangannya itu terurut mulai dari yang terkecil. Terus ada bilangan tiga. Nggak plus ini, tiga. Dia paling sering muncul. Banyakin deh tiga gitu kan. Terus dia kalau dibagi 7, hasilnya 3. Ya paling enaknya kalau misalnya kita bilang gini, 3 semua, kan hasilnya 3 ya. Tapi kan jadinya nggak ada modusnya. Ya nggak sih? Karena paling cuman angka 3, nggak ada pembandingnya gitu kan. Nah, tapi ada lagi info yang satu, katanya range-nya itu, jangkauannya itu 2. Nah, jangkauan ini maksudnya adalah range dari bilangan yang terbesar dikurangi bilangan yang terkecil. Nah, karena ini berurut dari yang terkecil dan range-nya 2, berarti bisa kan ya kalau misalnya kakak sini ini 2, ini 4. Nah, iya nggak? Hasilnya 21 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 15. Tambah 4, 19. Tambah 2. Itu kan 21 tuh. Memenuhi syarat kan? Berarti range-nya 2. 4 kurang 2 itu 2. Terus X rata-ratanya 21/7 itu 3. Terus modusnya udah angka 3 semua juga. 3 paling banyak gitu kan, modusnya 3. Nah, kalau di sini berarti kita udah bisa nentuin nih, katanya P itu adalah bilangan ketiga, berarti ini P. Dan Q itu bilangan ke-2, berarti P itu sama dengan 3 dan Q itu sama dengan 3. Jadi hubungan P sama Q adalah P sama dengan Q. Jadi jawabannya ada di opsi C. Benar kata Safira tadi ya, di opsi C. Aman di sini? Oke ya. Kalau aman, nggak ada yang mau didiskusikan, kita lanjut lagi. Di nomor 13 nih. Yuk, nah ini lebih enak lagi nih soalnya. 2 menit bisa lah. Katanya kalau X-nya lebih dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P itu 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Dan Q itu adalah 2 plus X. X-nya itu lebih dari 2. Nah, jawabannya adalah adalah katanya C. P sama dengan Q. Oke, kita simpan dulu. Yuk. Sepakat semua C? Sepakat, Bu. Sepakat. Tadi yang bilang sepakat siapa? Dava, Bu. Dava bilang C. Bu, juga bukan Dava, Bu. Bukan aku, Bu. Itu Ryan, Bu. Oke. Kalau Dava, hamba Allah A.
A. Putri juga A. Ada A, ada C. Marsha B. Wah, makin bervariasi ya. Gak ada gitu yang mau pilih D sama E. Dava D. Yaudah, Dava D. Ryan E. Gitu ya. Oke. Maulana A. Oke. Oke, karena udah banyak yang jawab ya dan bervariasi. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, udah misalin aja. Misal, kan katanya X-nya lebih dari 2. Berarti, misalin aja X-nya itu sama dengan 3 deh. X-nya tuh 3. X3, berarti P sama dengan 1 dikurang 3 pangkat 4. Dibagi 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 kuadrat. Sama dengan apa tuh? 1 dikurang 3 pangkat 4 itu berapa? Kan 1 ya? Berapa? 1 dikurang 1 Safira A katanya. Oke, kita lihat ya. Ini 1 kurang 9. Sama dengan 1 kurang 81 itu min 80. 1 kurang 9 min 8. Berarti min-minnya habis 80 bagi 8, 10. Nah, kita udah dapat nih, P itu 10. Kalau Q itu 2 ditambah 3. Sama dengan 5. Berarti P 10, Q 5. Berarti yang benar adalah P lebih besar dari Q. Oke. Sip, aman ya. Putri juga aman ya. Oke. Oke, jawabannya berarti adalah yang A. Oke. Ada yang mau didiskusikan untuk soal ini? Aman? Kalau aman, kita lanjut. Nomor 14. Katanya, 3 kotak masing-masing berisi 25 kartu dengan 5 jenis yang memiliki gambar berupa huruf A, C, dan 1 dan 3. Nah, kayak ini A, ini C berarti. C, ini F. Terus ini tuh 1 ya. Ini 1, ini 3. Jika Banu secara acak mengambil 1 kartu pada tiap kotak, maka ia memiliki kemungkinan besar memiliki kartu apa? Kalau misal dia ngambil di kotak 1, dia kira-kira dapatnya kemungkinan besar dia dapat kartu apa? Terus di kotak 2, kemungkinan besar dia dapat kartu apa? Kemudian di kotak 3, kemungkinan besar dia dapat kartu apa? Ada yang punya ide? Boleh tulis jawabannya di kolom chat, boleh open mic. Boleh annotate, silahkan. Ayo, peluang paling besarnya tuh yang mana di kotak 1? Hamba Allah katanya D. 1 kartu huruf, 2 kartu angka. Oke, thank you hamba Allah. Ada lagi? Boleh dijelasin nggak kenapa D? Putri juga sama katanya D.
Kok bisa sih D, 1 kartu huruf dan 2 kartu angka? Gimana ceritanya? Hamba Allah mau bercerita. Oh, peluangnya lebih besar. Kok bisa peluangnya lebih besar? Oke. Ada yang punya pendapat lain? Nah, yuk. Di sini, oh Marsha juga D. Safira kartu C, kartu 1, kartu 1. Oke. Oke deh. Berarti semua sepakat ya jawabannya D. Dwika kan semakin banyak semakin besar. Nih, nice Dwika. Oke deh. Nah, kita lihat di kotak 1 yang paling banyak jumlahnya adalah kartu C. Ya, kita tandain. Di kotak 2 yang paling banyak kartunya adalah kartu 1. Di kotak 3 juga kartu 1. Nah, kata Dwika, kalau makin banyak kartunya, peluangnya untuk diambil tuh makin gede kan ya. Nah, makanya kemungkinan besar Banu tuh bisa dapat kartu C sama kartu 1 dan di kotak 3 juga kartu 1. Berarti 1 kartu huruf dan 2 kartu angka. Benar ya semuanya? Jawabannya delta. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut lagi. Yuk, yang nomor 15. Supermarket Y bermaksud menganalisa keuntungan penjualan dari berbagai merek minuman dengan data sebagai berikut. Jadi dia beli sekian, misal ya yang P itu dia belinya 10, tapi ada 2 barang yang rusak. Nah, dibelinya per botol itu 3.000. Terus dijualnya 3.500. Nah, 2 merek minuman yang memberikan jumlah keuntungan yang paling kecil adalah yang mana? Ini 3 menit deh. Tiga menit. Berarti kita mesti ngitung apanya? Kita mesti ngitung keuntungannya ya. Kita mesti ngitung keuntungan dari masing-masing merek. Bentar. Marsha katanya B. Oke. Dulu B. Yang lain? Afira B juga. T sama R. Oke. Emang keuntungannya T sama R berapa? $160. Oke. 160 ya yang T. 160. Caranya gimana tuh? Yang lain? Kita coba lihat ya. Nah, ini tuh oke, hamba Allah katanya Kenapa aku Kenapa hamba Allah Oke, nah kenapa Safira dan siapa tadi Marsha ya B? Oke, kita lihat ya. Kalau misal kan yang P dulu nih, yang P dia tuh belinya 10 buah, tapi yang rusak itu 2. Kalau kita mau bikin ininya, cari untungnya ya. Kalau kita mau ngitung untungnya, kita gini deh. Ini untung.
Nah, keuntungan per buah, jumlah beli dikurang jumlah rusak, dikali harga jual, kurang harga beli per jumlah beli. Dibagi jumlah beli. Oke. Kalau R kayaknya rugi. Oke, kita lihat ya. Nah, katanya untuk cari untungnya berarti kan jumlah pembelian dia beli itu 10. Jumlah barang rusak 2 dikurangin kan. Soalnya ada yang rusak 2 nih. Kemudian dikali dengan harga penjualannya. Berarti ini 3.500 dikurangi harga pembeliannya per botol. Berarti 3.000. Ini tuh sama dengan 10 kurang 2, 8 dikali 3.500 kurang 3.000 berarti 500 kan. Berarti yang A ini keuntungannya adalah sebesar 4.000 kan. Nah, terus yang R dengan cara yang sama berarti berapa nih? 20 min 4 dikali 3.700 min 3.500 sama dengan 16 dikali 200 sama dengan adalah 3.200. Nah, kalau yang Ki dia beli 15, yang rusak 3. Dia jual seharga 5.000. Padahal dia belinya 4.500. Berarti sama dengan ini 12 dikali 500. Berarti sama dengan 6.000. Kalau yang T kan dia beli 15, yang rusak ada 3 juga. Kemudian dia jualnya seharga 3.200, padahal belinya 3.000. Sama dengan ini 12 juga dikali 200. Berarti sama dengan 2.400 ya. Oke. Nah, terus yang ini. Yang ini tuh mana? Ada 10, yang rusak 2 dikali 4.300 dikurang 4.000. Berarti sama dengan 8 dikali 300. 300 ya? Iya, 300. Sama dengan 2.400 juga. Nah, kalau yang ini dia beli 20, yang rusak ada 5. Kemudian harga jualnya 4.000. Kemudian padahal dia belinya 3.400. Berarti ini 15 dikali 600. Berapa tuh? Sama dengan 9.000 ya. 9.000. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kan yang ditanyakan yang untungnya paling ini ya. Nah, kan yang untungnya paling kecil. Yang untungnya paling kecil itu berarti yang ini dong. Itu ada T dan S. Berarti T dan S yang paling ya enggak? Di jumlah kita cuma cari untungnya ya. Untungnya berapa rupiah gitu kan. Sama kalau misalnya kita beli barang gitu. Kita belinya harga 5.000 terus dijualnya dikurang 5.000 tadi. Berarti kan 1.000 kan. Ini nggak perlu dibagi lagi. Masih jumlah belinya. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Safira aman? Oke ya, kalau misalnya belum ada, kita lanjut lagi. Oke. Nah,
Berikut ini adalah data urbanisasi ke kota Yogyakarta dari kabupaten lain di sekitarnya pada tahun 2011 sampai 2016. Nah, yang ditanya persentase penurunan tertinggi antara periode 2011-2013 dengan 2014-2016 itu terjadi di kabupaten mana gitu. Berarti kalau ketemu soal yang kayak gini, kita lihat dulu kan yang mengalami penurunan itu yang mana aja. Kan nggak semua ya, kalau misalnya kayak Wonosari. Wonosari itu kan dia nggak mengalami penurunan, dia justru meningkat dari 1.200 jadi 2.300. Berarti yang mengalami penurunan itu Sleman, mana lagi? Wonogiri, Magelang, Purworejo, sama Temanggung. Nah, tinggal dicari berapa persentase penurunannya. Yuk, coba dulu, ada ide? Purworejo katanya. Ada yang jawab Purworejo. Delta. Oke, thank you ya. Siapa? Nah, ada lagi jawaban. Zulfa juga Purworejo. Oke. Oke. Ada lagi D juga, RMDZ tuh, D juga katanya. Ada lagi jawab Delta ya, Vera juga D. Nah, kenapa D? Pasti karena ini ya, karena penurunannya ya udah paling gede, dia 2.500. Dari 5.000 jadi 2.500, ya enggak? Nah, tapi yang ditanyakan adalah persentasenya nih. Yuk, kita lihat dulu. Penurunan, kalau ini kan penurunannya, sini kakak tambahin ya, ini penurunan. Ini penurunan. Nah, kalau ini berarti penurunannya 1.500. Kemudian kalau Wonogiri berarti 1.200 ya. 1.200. Kalau Magelang, hamba Allah bilang Magelang. Oke. Thank you ya hamba Allah. 1.200. Terus apalagi Magelang berapa nih? Magelang berarti berapa Magelang ayo? Berapa di sini? 400, 500 ya. Kemudian Temanggung berapa? Temanggung itu 1.200. Kita dapat nih penurunan. Terus cari persentasenya lagi. Persentase. Caranya adalah penurunannya dibagi dengan jumlah awalnya, berarti kayak ini tuh 1.500 dibagi 4.300 kali 100%. Nah, ini berarti berapa? 34,8% ya. Kalau Wonogiri, hamba Allah, kalau Magelang berapa persentasenya? Dapatnya berapa persen? Kalau Wonogiri berarti kan 1.200 per 2.300 kali 100%.
Berarti ini tuh 52,2%. Nah, ini coba dihitung 500 per 6.100. 6.100 kali 100%. Ini 2.500 per 5.000. Ini 1.200 dibagi 8.200. Ini kali 100%. Berapa tuh? Yuk. Ini berapa? Berapa? Ini berapa? Magelang 8,19. Magelang 8,19%. Terus ini Purworejo berarti 50% ya? 50%. Terus Temanggung tuh 1.214,6% ya. Nah, oke. Dari sini kelihatan nggak yang paling besar yang mana? Penurunan yang paling tinggi yang mana? Jawabannya yang Wonogiri ya. Wonogiri. Karena Wonogiri 52,2%. Gitu kan. Jadi jangan terkecoh dengan jumlah penurunannya sekian. Tapi kan pas dicari persentasenya ternyata Wonogiri meskipun penurunannya 1.200 lebih kecil dari Purworejo, tapi kalau dicari persentasenya ternyata dia 52% mengalami penurunan. Oke, aman? Kalau aman kita lanjut ya. Ini saya bisa nggak ya?